Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kali ini tema 7 kepemimpinan dengan muatan IPS. Materi kali ini adalah peran Indonesia di bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan peran Indonesia di bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Nah, mari kita ingat kembali peran Indonesia di wilayah ASEAN. Ya, yang pertama di bidang pendidikan. Apa saja? Di antaranya adalah yang pertama implementasi ASEAN Credit Transfer System atau ACTS. Kemudian yang kedua, pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Yang ketiga, implementasi Plan of Action to implement the Phnom Penh Declaration on the East Development Initiative, ya, khususnya di bidang standarisasi mekanisme pengajaran, vokasional dan technical training, mobilitas pelajar, interoperability mekanisme kualifikasi nasional dan regional. Ya, itu di bidang pendidikan. Kemudian yang keempat adalah implementasi inisiatif East Asia Vision Group 2, ya, atau EAFG 2, di antaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Kemudian, ya, di bidang kesehatan, apa saja di antaranya, ya? Menjadi ketua ASEAN Health Cluster 1, promoting healthy lifestyle, ya. Yang kedua, menghasilkan dokumen program kerja ASEAN Health Cluster 1 yang akan menjadi acuan pelaksanaan berbagai kerjasama terkait promosi gaya hidup sehat hingga tahun 2020. Yang ketiga, menjadi wakil ketua SOMHD atau apa? Senior Official Meeting in Health Development periode 2018-2019. Ya, perannya di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, sekarang di bidang sosial apa saja? Di antaranya adalah mendukung pembentukan ACWC atau ASEAN Commission of the Promotion and Children atau Komisi Perlindungan Wanita dan Anak-anak. Yang kedua, Indonesia berperan aktif dalam pembangunan ASEAN Regional Risk and Vulnerability Assessment atau RVA. Yang keempat, menjadi tuan rumah dalam Ambon Disaster Response Exercise 2016. Apa ini? Ya, penanganan masalah yang di Ambon ini penanganan masalah apa anak-anak? Bencana, penanggulangan bencana alam tahun 2016 ini di Ambon. Nah, kemudian di bidang pariwisata apa saja? Nah, ini
membuka promosi ASEAN. Kemudian pertukaran berita di antara negara ASEAN. Yang ketiga, implementasi SOMRI atau Senior Official Responsible for Information. Kemudian yang keempat, implementasi AMRI atau ASEAN Minister Responsible on Information. Ya. Nah, sekarang di bidang pangan, apa saja peran Indonesia? Ya. Sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan ASEAN. Kemarin ya, ini sudah di pertemuan yang lalu di bidang apa? Yang penyedia pangan termasuk ekonomi ya. Oke. Yang kedua, Indonesia menyepakati kerangka kerja ketahanan pangan terpadu ASEAN atau AIFS, Integrated Food Security. Kemudian yang ketiga, Indonesia menyepakati rencana aksi strategis ketahanan pangan ASEAN atau SPAFS, Framework and Strategy Plan of Action on ASEAN Food Security. Nah, anak-anak, kita lanjutkan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Anak-anak, masyarakat ASEAN tergabung dalam komunitas sosial budaya. Sebagai komunitas ini, masyarakat ASEAN mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam lingkup ASEAN, Indonesia ikut berperan aktif dalam bidang sosial budaya. Nah, perhatikan kerjasama di bidang sosial. Apa saja? Yang pertama adalah menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau AMMW. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan perlindungan hak perempuan. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Nah, kerjasama ini menitik beratkan pada unsur youth leadership, entrepreneurship, dan employability. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Kerjasama ini sebagai upaya memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik. Yang keempat, apa? Yang keempat adalah menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN ya. Apa toh P4GN? Pemberantasan, penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di tingkat regional ASEAN. Nah, kerjasama ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkoba. Yang kelima, di bidang sosial ya, menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan melalui perluasan kesempatan kerja produktif dengan pembayaran wajar. Yang kelima, perannya adalah
menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan, atas peran aktifnya dalam pembangunan. Yang ketujuh, melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Nah, sekarang kalau tadi di bidang sosial ya, sekarang kerjasama di bidang sosial budaya. Apa saja? Yang pertama adalah menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Kerjasama ini untuk meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan antar masyarakat ASEAN. Contohnya apa, Nana? Ya, contohnya Festival Lagu ASEAN dan siaran program televisi secara bersama. Yang kedua, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contohnya, kelompok Jaipongan Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Tari di Vietnam. Ini contoh kerjasamanya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia atau HAM sebagai negara multikultural. Indonesia mengajak negara ASEAN memperhatikan HAM. Negara ASEAN juga diingatkan untuk menaati norma terkait HAM sesuai peraturan negaranya. Oke, yang keempat, peran di bidang sosial budaya adalah membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS. Komite ini bertugas menangani masalah olahraga. Kemudian yang kelima, ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara. Southeast Asian Games atau SEA Games merupakan pesta olahraga negara-negara anggota ASEAN. Dalam ajang ini, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah. Kemudian mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian yang ketujuh, menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan regional. Kemudian peran yang ke-8 adalah menyebarluaskan pengkajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Anak-anak, selanjutnya kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Nah, komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama adalah mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kemudian membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Selanjutnya, kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain adalah: pertama,
pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua apa? Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Nah, dalam bidang sosial budaya yang keempat adalah kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Kerjasama nyata yang keenam adalah penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, anak-anak ini ya, SEA Games kalian tadi sudah paham kan? Apa toh SEA Games? Iya, pesta olahraga negara-negara anggota Asia Tenggara, yaitu di wilayah negara-negara anggota ASEAN di wilayah Asia Tenggara ya. Nah, ini informasi penyelenggaraan SEA Games yang pertama dan 5 penyelenggaraan yang terakhir. Nah, ini yang pertama tahun 1959 di Thailand, yaitu di kota Bangkok. Kemudian 5 penyelenggaraan yang terakhir tahun 2009 di negara Laos, yaitu kota Vientiane. Tahun 2011 di Indonesia ya. 9 tahun yang lalu itu di mana? Di Palembang dan Jakarta. Tahun 2013 di Myanmar, di kota Naypyidaw. Kemudian tahun 2015 di Singapura, yaitu di kota Singapura. Tahun 2017 penyelenggaranya adalah negara Malaysia di kota Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 2019, tahun kemarin, yaitu di Filipina di kota Manila. Ini ya, ini tentang penyelenggaraan SEA Games yang pertama dan 5 yang terakhir. Oke anak-anak, kalian pelajari apa yang sudah kita bahas tadi. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.